Kalian tahu Adi Trianto itu dulu pernah sempat ikut kuliah ya? Awal-awal dulu itu. Nggih, Dok. Iya Iya dok, dok. Oh iya iya, dok, terus habis itu dia Ikut ke dinas. iya aku ikut kedinasan. Nggih, Dok. Oh, infonya gitu ya. Dia masih di grup kalian tapi ya. Sudah keluar Sudah dari grup tidak dok. artinya Oh ya wes, ya wes, udah ya apa wes. di sana. Oh ya wes. Karena saya khawatir dia itu ambil cuti tapi nggak lapor. Jadi nanti sama dulu pernah kejadian ikut di awal terus di tengah-tengah apa namanya nggak ikut. Nah terus tahu-tahu semester 3 dia datang lagi. Bingung. Ya kalau misalkan seperti itu ya memang harusnya demikian ya langsung sekalian nanti jangan sampai ada indikasi dia cuti tapi nggak lapor. Oke lah. Gimana? 5 mahasiswa lagi ditunggu. Lanjut. 5 ini siapa ya? Ketiduran apa temanmu? Oke, saya lanjut aja ya. Nanti sambil menunggu biar yang bersangkutan bisa datang. Ya, jadi kita hari ini praktikum untuk topik cik embryogenesis. Jadi perkembangan embrio ayam. Kita akan mengkomparasikan ya, membandingkan antara proses perkembangan embrio dari ayam ya dan katak yang seperti yang kemarin. Nah, yang kita pelajari kemarin. Nah, hari ini kita pelajari usia 16 sampai 33 jam dulu ya. Usia inkubasi ya 16 sampai 33 jam ya. Atau eh, berapa enggak? Belum sampai usia 2 hari ya. Nah, 1 hari setengah lah kurang lebih ya. 1 hari setengah kurang 3 jam. Nah, jadi itu ya kita masa inkubasi atau masa pengeraman telur ayam ya usia 16 sampai 33 jam. Nah, gitu ceritanya. Nah, hal-hal yang perlu dipelajari ada di sepanjang usia 16 sampai 33 ini akan ada perbedaan yakni di fase 16 jam ya kemudian fase di 18 jam ya atau nanti preparatnya juga bisa ya digabung 16 sampai 18 jam. Kemudian fase 20 sampai 22 jam ya, fase 24 jam dan fase 33 jam. Di mana ini maksudnya adalah setiap fase atau masa inkubasi ini nanti ada tanda-tanda spesifik ya, ada ciri-ciri spesifik apa yang sudah muncul. Nah, sehingga itu yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan embrio yang tampak atau yang diamati ya, itu terdapat pada fase berapa jam. Nah, gitu. Oke, yang pertama 16 sampai 18 jam. Ya, 16 jam ya. Saya bicara 16 jam dulu ya. 16 jam itu semuanya ini ada ya, kecuali Hansen's of Node. Ya, jadi Hansen's of Node itu belum ada ketika masih usia 16 jam. Ya, jadi masih ada primitive streak ya, yang garis primitif yang lurus tadi ya. Kemudian area opaka ini adalah area yang banyak pembuluh darah ya, yang lebih gelap ya karena itu pembuluh darah. Kemudian area pellucida ya. Jadi jangan jawab zona pellucida. Kalau dijawab zona pellucida salah. Ya karena zona pellucida itu adalah lapisan yang melindungi oosit pada telur mamalia ya, pada oosit mamalia. Ya, tapi kalau area pellucida dia adalah daerah tempat perkembangan embrio. Ya, jadi atau bisa disebut nama lain itu area embrionik ya, area pellucida. Nah, kemudian ada head process. Ya, head process ini tentunya adalah primitive pit ya, yang bagian anterior atau depan. Ya, kemudian ada proamnion. Nah, ini adalah ciri-ciri 16.
Nah, baru kalau usia 18 jam itu ada tambahan yaitu Hansen's of Note. Ya, jadi ada Hansen's of Note sebagai indikator atau penanda telah terjadinya proses perkembangan, di mana perkembangan itu berlangsung dari anterior menuju posterior. Oke, saya lanjut sekarang gambarnya. Nah, ini dia. Ini adalah usia 16 jam. Ya, adik-adik ketahui ya, di sini ya, yang zona yang agak terang ini ya, ini adalah area pellucida atau area embrionik. Oke, nah kemudian yang lebih gelap ya, yang merah ini ya, kecoklatan kehitaman, ini adalah area vaskulosa ya, atau area opaka ya. Vaskulosa berarti vaskuler ya, karena banyak pembuluh darah. Ya, jadi ini area embrionik atau area pellucida, yang ini area opaka ya, atau area vaskulosa. Kemudian seluruh bentukan ini kalau misalkan ditunjuk ya toh, ini adalah primitive streak. Nah, karena masih berupa garis primitif ya, atau struktur primitif garis ya, tadi saya sebutkan ya, karena dia berasal dari angle yang berbeda ya. Kalau kita lihatnya dari luar ini angle-nya ya angle garis. Ya, tapi kalau kita lihat ya angle-nya dari bawah, ini adalah primitive streak. Nah, primitive streak itu terdiri dari apa saja? Yang bagian anterior ya atau depan itu adalah primitive pit. Sebentar, saya berikan annotation. Jadi yang seluruhnya ini kalau ditunjuk ya toh diminta itu adalah primitive streak, itu adalah primitive pit ya, PIT. Pit itu berarti kan start ya, tempat bermula. Nah, ya tempat dimulai. Nah, primitive pit ini adalah yang mengawali perkembangan. Ya, jadi dia yang nanti akan eh, mulai terjadinya perkembangan. Dia di anterior ya, atau depan. Kemudian ya, yang garis yang gelap ya toh. Nah, ini yang saya garis ini ya toh. Jika yang ditunjuk yang itu ya, atau yang satunya juga sama ya. Nah, yang satunya ini. Nah, ya toh. Nah, kalau yang ditunjuk yang itu adalah primitive Ridge ya, atau fold FOLD. Ya, jadi dia yang kalau misalkan kita lihat dari bawah ya, dia yang strukturnya yang gini tadi ya, ya yang melengkung yang di sini ini. Nah, ini adalah primitive ridge. Oke. Nah, kemudian kalau yang tengah ya, atau yang tampak lebih cerah ya, nah tengah ini ya, putih ini ya, nah, ya yang berada di antara dari primitive ridge ya, atau yang diapit oleh primitive ridge ya, berarti kan yang ini nih. Nah, yang ini ya, kalau kita lihat dari angle yang berbeda, nah itu adalah primitive groove ya, GROOVE. Nah, oke ya. Dan dia diakhiri oleh struktur. Ya, yang di bawah ini ya toh, ini adalah struktur yang kalau kita lihat dia strukturnya masih datar. Ya. Nah, masih datar itu ya masih gini. Ya, belum melengkung seperti ini, seperti yang ada di daerah sini. Nah, ya. Nah, yang struktur yang melengkung yang datar seperti ini adalah primitive plate. Nah, plate ya, piring kan gitu. Nah, oke, dapat dimengerti ya. Dan di sini belum ditemukan adanya Hansen's of Note, sehingga ya dapat disinyalir bahwa ini adalah usia embrio 16 jam. Ya, itu cirinya ya. Kalau tidak ditemukan adanya Hansen's Note ya, maka dia adalah 16 jam. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup?
Permisi dok, izin bertanya. Ya, Proaminon tadi itu yang mana ya dok? Terus isinya apa ya? oke, ya. Jadi proamnion ya dia terletak di daerah anterior. Ya, ini masih belum tampak memangnya proamnion yang di sini. Tapi saya akan tunjukkan saja ya bahwa lokasi akan berkembangnya proamnion itu di daerah anteriornya ini ya. Jadi yang ini. Nah, kalau misalkan saya coba sketsakan, nah ya yang bulat ini nanti akan menjadi proamnion. Nah, proamnion itu itu adalah ya bagian dari itu apa plasenta kalau pada unggas ya pada ras-ras avian seperti ini yang akan membungkus fetus. Kan ada ini apa tadi itu korion, allantois dan amnion kan gitu. Ya. Nah, itulah proamnion yang nanti akan menjadi pembungkusnya itu ya, selaput pembungkusnya. Ya. Itu sebenarnya kalau misalkan ditunjuk yang daerah sini ya, jawabannya proamnion pun memungkinkan. Ya, kalau yang ditunjuk yang sini ya toh, nah ini baru primitive pit. Ya, kalau yang ditunjuk semuanya ini primitive strict. Tapi kalau yang ditunjuk hanya yang ini hitam ya, itu primitive full atau ridge. Kalau yang ditunjuk tengah-tengahnya ya toh, ini primitive groove. Kalau yang ditunjuk yang di akhir ya toh, ini adalah primitive split. Ya, itu kesepakatan kita ya. Nah, kalau yang ditunjuk yang ini, daerah yang ini ya toh, area opaka. Opaka, sorry, pellucida. Ya, kalau yang ini ya baru area opaka. Oke ya. Nah, Terima kasih dok. proamnion itu letaknya di ya, ini proamnion letaknya di daerah sini ya. Oke, ya dia 18 itu tampak jelas. Nah, ini dia ya. Nah, ini proamnion. Nah, ya. Nah, ini proamnion ya. Kalau ada dilihat secara samar ini kan ada ya semacam kantong gini ya. Sorry. Nah, ini kan kantong nih. Nah, ya. Nah, ya. Nah, itu adalah proamnion yang nanti akan menjadi selaput pembungkus ya, salah satu bagian plasenta votalis ya yang terdapat pada yang membungkus pada embrio ayam. Ya, itu proamnion. Oke, sekarang saya tunjuk. Wait. Nah, saya tunjuk ya. Apa nih? Primitive Primitive pit. primitive fold. Ya, itu adalah primitive fold ya. Kemudian yang ini, tengah. Primitive Groove. Primitive groove. Oke, baik primitive groove. Ini Primitive pit. Anterior. primitive Pit. ya. Dia terletak di bagian anterior. Yang ini Primitive Primitive ridge. Primitive. Primitive ridge. ya, itu primitive ridge atau primitive fold. Oke. Yang ini Primitive ridge. Hanson. itu adalah Hansen's of node. Ya. Nah, ini loh ya, ini Hansen's node. Ya, titik Hansen. Yang dia akan bergerak dari depan sini atau anterior terus nah dia terus ya ke posterior gini. Nah, artinya daerah ini berarti dia telah terjadi perkembangan setelah dilewati Hansen's node. Ya, karena ini memang margin atau batas ya antara daerah yang sudah berkembang ya toh sama daerah yang belum berkembang. Wah, ya biasanya ya kayak antara jalan desa itu ya. Desa sebelah ya jalannya sudah cor-coran ya, yang sebelah masih makadaman ya. Wah, atau perbatasan ini Sarawak dengan mana itu ya? Eh, apa namanya Kalimantan Utara itu ya. Nah, jadi itu Hansen's of node ya.
sebagai indikator telah terjadi perkembangan dari embrio. Oke, yang saya tunjuk ini apa? Area 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 pelusida. pelusida. Area Area Ionik. pelusida. Yang ini Area opaka. Opaka. Area vaskulosa. atau vaskulosa ya. Kalau yang tadi area pelusida atau area embrio. Kalau yang saya tunjuk ini Hansen of Not. apa? Hansen of Not. Primitive Ya, Primitive itu adalah plate. primitive ridge. Ya, Hansen's of the masih di sini. Ya. Nah, oke. Terus yang saya tunjuk ini apa? Wallace. Apa itu? Primitive streak. Primitive streak. Streak. Oke, ya, itu primitive streak. Primitive streak. Ya. Yang saya tunjukin di sini nih. Primitive plate. Primitive Primitive plate. Primitive plate. Ya, jadi yang paling ujung ya posterior itu adalah primitive plate. Pertanyaan selanjutnya, ini masa inkubasi ke berapa? Ke 18 jam. 18 jam. 18 jam. Oke, sip. Masa inkubasi ke berapa? Ke 16 jam. 16 jam. 16 dong. 16 jam. 16 jam ya. Masih belum ada Hansen's note di situ. Oke ya. Sekarang kita ke usia fase 20 sampai 22 jam ya. Di mana cirinya sudah ada head fold ya. Jadi kepala sudah mulai terangkat ya, sehingga membentuk fold ya. Nah, tadi ya neural fold ya, primitive fold ya, kemudian menjadi neural fold ya. Sekarang sudah terangkat membentuk head fold ya. Kemudian ada neural plate. Nah, ya neural plate ini adalah daerah yang telah dilewati oleh siapa itu tadi? Hansen node ya. Nah, yang di daerah bawahnya. Kemudian ada somite. Nah, ini dia. Somite ya itu diindikasikan sudah mulai muncul ya di usia ke-20. Kemudian sepasang loh ya, sepasang somite dia sudah diindikasikan mulai muncul di usia 20 jam, di fase 20 jam. Kemudian setiap pertambahan 1 jam atau 1,5 jam, dia akan bertambah 1 pasang seterusnya. Sehingga sebenarnya kalian juga bisa menentukan ya usia berapa jam itu berdasarkan jumlah.
setara nilai yang tertinggi di ujian. Nggak ada yang tahu. Head fault, Dok. Optik vesikel, Dok. Nein. Jawabannya adalah subcephalic pocket. Nah, tadi di PPT kuliah tadi ada, coy. Ya. Ini loh ya. Nah, ya, nah itu adalah subcephalic pocket. Ya. Dia yang nanti akan menjadi tempurung kepala. Nah, ya. Kalau yang ini apa nih? Proamnion, Dok. Proamnion. Proamnion. Ya. Nah, begitu ceritanya. Waduh. Ini apa nih? Area felisida. Area Area felisida. Yang ini jelasnya area opaka, area felisida pasti bisa lah ya. Oke, sekarang yang ini apa nih? Neo. Primitive Ridge. Primitive ridge. Ingat, dia belum dilewati oleh Hansen's. Hansen's masih ada di sebelumnya ya, di sebelumnya. Nah, kan di sini ya. Nah, ini masih bagian yang belum dilewati Hansen nih ya. Yang ini apa nih? Primitive Group. Primitive group. Yang ini apa nih? Nah, yang kayak apa itu ya? Kayak antena itu lah. Primitive plate. Primitive plate. Ya, ya. Berarti ini bagian anterior. Nah, kan gitu ya. Kok anterior, sorry, posterior. Oke, seluruh bagian ini apa nih? Primitive strict. Primitive strict. Nah, oke, ya. Mana somite kok nggak tampak ini ya? Oke, masih belum tampak jelas somite ya. Ini adalah usia 20 jam. Ya, ini usia 20 jam. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ini nanti ketika ininya saya balik ya, gambarnya kalian jangan berpatokan anterior atas, posterior bawah. Jangan. Ya, anterior itu depan, posterior itu belakang. Ini kalau gambar saya balik, kamu berpatokan anterior itu atas, maka ini akan menjadi primitif nanti. Ya, kepalanya nunjuk di bawah. Wah, ini ini ya. Salah ya. Jadi anterior itu depan, bukan atas ya. Nah, acuannya itu ya, berdasar makna yang sebenarnya. Duh. Wah, ini. Apa ini? Saya biji. Nah, ini struktur apa ini? Proamnion, Dok. Proamnion, Dok. Proamnion. Oke ya. Yang ini. Head Rocket. fault. Head fault. Ya. Itu adalah subcephalic pocket. Oh iya. Subcephalic. Tapi gini ya, memang batasnya itu memang ini apa namanya nggak jelas antara subcephalic pocket dengan head fold. Karena subcephalic pocket itu juga bagian dari head fold masalahnya ya. Jadi ya kesepakatan kita aja ya. Kalau misalkan saya tunjuk payungnya itu kalian jawab aja ya subcephalic pocket ya. Nah, ya gitu aja lah ya. Tapi kalau kalian jawab head fold itu ya saya benerkan ya nanti. Ya tapi ini untuk kalian ketahui saja ya bahwa yang seperti payung ubur-ubur ini ya, ini adalah subcephalic pocket ya. Oke, terus yang ini apa nih? Neural fold. Neural fold. Ya, yang ini. Neural groove. Neural groove yang ini.
Neural ridge. Neural Oke, neural fold atau ridge. Yang ini. somite. Nah, itu yang disebut dengan somite. Ya, nah ini loh ya yang berjumlah sepasang ini loh. Bentar, saya singkirkan. Nah, ini loh ya. Ada bulat 2 ini loh. Nah, ya. Nah, dan juga ini ya. Nah, dia berkembang sejak usia 20. Nah, sehingga ada 2 pasang ya, berarti ada 22. Berarti dia pada usia 22 jam. Nah, kan gitu ya. Nah, ceritanya. Oke, ya itu somite. Ya, nah ini somite. Ya, ini somite nih. Yang ini apa, Dik? Sense of node. Sense of node. Oke, yang ini Neural plate. Primitive plate. Primitive plate. Oke. Nah, ya kalau semua ini ya primitive strict kan gitu ya. Oke, ya jadi kesimpulannya ini berada pada fase inkubasi 22 jam. 22 jam. 22 jam. Oh. Yang ini berapa jam? 22 jam. Kok tahu? Somite-nya ada 2 pasang. Sudah terdapat somite. Usia 20 kan sudah terdapat somite. Somite-nya ada 2 pasang, Dok. Iya, ya memang samar-samar itu 2 pasang ya. Oke ya. Ini gambar yang sama sebenarnya. Nah, ini juga sama ya. Ya somite-nya ada. Oke, ada yang tanyakan sampai usia 22 jam? Dok, izin bertanya, Dok. Saya lanjut. Halo, Dok. Ya, halo, gimana? Izin bertanya, Dok. Tadi neural plate tadi tempatnya di mana ya, Dok? Saya reconnect ya tadi, Dok. Oh iya, lupa. Ya, ini neural plate. Ya. Jadi daerah yang telah yang tepat pada neural, bukan primitif. Kalau primitif plate-nya yang di sini ya. Nah, tapi kita jarang nunjuk nunjuk neural plate ya, karena kepentingannya sangat minimal ya, tidak terlalu penting ya. Nah, dan juga sulit ditunjuk, tidak terlalu nampak. Sehingga itu ya mesti dekat dengan Hansen node. Nah, sehingga mahasiswa itu kebanyakan ya Hansen node. Nah, daripada mereka nanti bingung ambigu ya, sudah cukuplah primitif neural plate, kita tidak perlu sampaikan. Nah, langsung itu adalah Hansen node. Tapi asal mahasiswa tahu saja ya bahwa di perbatasannya tepat ya, setelah dilewati Hansen node itu adalah itu adalah neural plate ya. Nah, karena telah terjadi perkembangan. Ya. Kalau yang di sini adalah primitive plate yang belum terjadi perkembangan memang ya, garis primitif ya. Oh iya, Dok, saya tanya lagi, Dok. Tadi juga reconnect. Iya. Tadi bagian head fold tuh kan ada subcephalic pocket. Nah, untuk keseluruhan head fold tuh dari bagian mana sampai bagian mana, Dok? Ya, subcephalic pocket itu sebenarnya adalah bagian juga dari head fold ya. Sehingga kalian juga nanti mesti sehingga jawab saja itu subcephalic pocket ya. Jawab saja itu subcephalic pocket. Nah, tapi memang kecuali kalau misalkan memang nanti nunjuknya tepat di tengah ya toh. Nah, di sini ini adalah head fold. Nah, subcephalic pocket ini tepi-tepinya di sini ya. Nah, tapi saya tetap membetulkan ya, kalau misalkan kalian jawabnya
subcephalic pocket juga saya betulkan karena yang tengah ini juga subcephalic pocket. Ya. Nah, ya subcephalic pocket itu memang bagian dari head fold, ya, penebalan kepala kan gitu. Ya, jadi nggak masalah. Ya. Ya, Dok, terima Jawabannya kasih, subcephalic Dok. pocket. Oh. Ya, ubur-uburnya itu jawabannya subcephalic pocket ya. Sekarang 24 jam ya. Ada anterior neuropur. Ya, jadi neuropur ini, pur itu celah ya, neuro ini saraf ya. Nah, ini nanti yang kepala sementara akan ada sedikit celah kan gitu ya. Nah, neuropur. Kemudian ada neural fold ya, neural tube ya, somatic dan spinal cord atau notochord. Ya sama. Notochord juga akan ada ya di usia 24 jam mulai. Nah, ini dia ya. Celah yang ini dia. Nah, ya ini kan bentuk celah ya. Nah, inilah yang disebut dengan neuropur. Anterior neuropur. Nah, kemudian yang ini tetap dia adalah neural fold. Ya, atau menjadi bagian dari kepala ya, head process ya. Nah, itu neural fold. Nah, pertanyaan saya ini bagian apa, Dik? Ini ya, ini bisa atau ini juga bisa. Apa nah? Ada yang tahu? Proamnion, Dok. Proamnion, Dok. Subcephalic pocket. Ya. Oke, selanjutnya yang ini apa? Ini. Area opaka. Salah. Headphone. Ya, head fold. Ya, atau dijawab neural fold juga betul ini sebenarnya. Ya. Kemudian yang ini apa nih? Somite. Oke. Ini somite. Ini apa? Primitive plate. Primitive. Plate. Ini adalah primitive. Primitive apa, Dek? Plate. Iya, Nine. iya bukan dok. Bukan. Strict, primitive strict. Bukan. Hansen of North. Hansen of North. Ya. Jadi ya itu memang harusnya aneh. Ini gambarnya ini melebar gini sebenarnya. Loh, kok ketutupan. Nah ya, nah ini ya. Dia adalah Hansen's North. Ya. Bagian dari Hansen's of North. Oke. Nah, kemudian yang ini apa, Dek? Sorry. Yang ini. Neural groove. Neural groove. Kalau yang ini apa nih? Neural groove. Primitive. Oke. Ada jawaban yang lain? Neural plate. Neural plate. Terus Neural plate dok. Primitive groove, Dok. Terus ada primitif apa? $15 pulsa 10.000. Spinal cord. Apa jawabannya? Notochord. Neural Cord. tube. Oke. Spinal cord. Oke. Ya, yang jawab pertama tadi spinal cord. Dia adalah spinal cord atau notochord. Ini pulsa 10.000 murah ya Allah. Untung nggak ngomong satu sewa. Ya jadi gini, ini ya, ini strukturnya ya, saya gambarkan. Ini loh ya, ini ya. Nah ini kan seperti batang gini ya. Nah, ya enggak seperti batangnya kan. Nah inilah dia notochord atau spinal cord. Ya yang nanti dia akan tumbuh ya menjadi bagian sum-sum tulang belakang. Ya dari ayam. Yang nanti juga akan ya sama somite ini ya akan membentuk dermatom, myotom, sklerotom ya. Nah, yang akan menyusun tulang punggung ya somite ini ya dibantu oleh somite ini. Nah,
sehingga akan menyusun tulang punggung yang membentuk sumsum tulang belakang, kan gitu ya. Tulang punggung ya dan juga bersama dengan sarafnya. Nah, itu adalah spinal cord yang tadi atau notochord. Oke ya. Yang jawab bener jangan lupa PM ke saya ya. Pulsa 10.000 lumayan. Ya untuk dibuat nelpon ke cemiwimu mungkin 5 menit cukup ya. Oke ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini fase keberapa ya? 24 jam. 24 jam. 24 jam. 24. Oke, kalau kamu jawabnya 24 iya. Ya karena memang pedomannya sampai 24. Usia berapa jam? 25, 26, 27. Pasnya berapa? 26. 26 jam, Dok. Jawabannya adalah 25 jam. Ya. Jawabannya adalah 25 jam. Sampai 26 jam. Ya memang tidak spesifik karena ya kita estimasikan yang 1,5 jamnya itu ya. Jadi kurang lebih estimasinya demikian. Ya. 25 sampai 26. Oke ya. Ada pertanyaan selain di sini. Ini jantung masih belum terbentuk loh ya. Ya jadi jangan dicari organ jantungnya karena ini masih usia 24. Tapi kalau gambar ini ya usia tadi ya kurang lebih 25 26 ya jam. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Nah, Untuk tadi yang 20 jam itu sudah dilewati Hansen of Knot, sudah masuk ke dalam neural apa masih primitif, Dok? Kalau yang sudah dilewati Hansen ya neural dong. Kalau yang belum dilewati, ini gini loh ya. Ini bukan berarti sampai mentok di sini enggak loh ya. Di bawah sini ya, ke bawah terus ya, ke bawah laptopmu itu masih ada struktur primitif, garis primitif. Hanya karena memang belum dilewati oleh Hansen, ya. Di bawah ini masih ada, ya garisnya masih panjang. Nah ini loh ya. Nah ini kan masih panjang di bawah sini. Nah, yang tadi kan masih baru di sini yang berkembang menjadi somait ya. Sehingga ini adalah sudah neural ya. Karena sudah memasuki fase neurulasi. Nah, yang ini masih berupa garis primitif. Ya, sehingga kalau di sini yang sudah dilewati Hansen ya neural dong ya. Nah, bagi yang belum dilewati Hansen ya primitif kan gitu. Ya. Baik, Dok, terima Ya kasih. istilahnya primitif berarti kan masih belum ada perkembangan apa-apa gitu ya. Oh ini anak ini primitif, nah ya, oh anak ini dari desa primitif kan gitu ya, daerah yang tidak atau belum berkembang kan gitu. Nah ya, sehingga disebut dengan primitif. Wah ini kelanjutannya yang masih banyak kan. Nah ini ke bawah yang masih ada ya. Ya, oke. Jarum itu menunjuk ke siapa? Jawabannya apa? Hansen of Knot. Hansen of Knot. Itu Hansen Knot. Kalau yang ini jawabannya apa? Primitive Fritz. Primitive. Primitive plate. Itu primitive range. Kalau yang ini? Primitive. Neural. Di esophagus. Atau anaknya siapa itu ya? Kalian sudah beranak pinak. Primitif? Plate. Plate. Nah, itu primitive plate. Ya, itu bagian posterior. Oke, ya. Nah, sekarang ya, topik yang terakhir. Otak sudah mulai tampak di usia 33. Terbagi menjadi 3 bagian. Yaitu ya, ada prosencephalon, otak depan, mesencephalon, otak tengah, dan rhombencephalon ya. Tulisannya rhombencephalon. Nah, kan gitu. Otak belakang.
Kemudian juga sudah akan tampak jantung ya atau kardia. Nah, dan juga sudah mulai tampak adanya optic vesicle atau nanti yang akan menjadi mata ya, lensa mata. Ya, lensa mata dan derivat-derivatnya. Juga akan terbentuk tail fold ya, penebalan yang akan menjadi ekor. Nah, ini usia 33. Ya, cirinya itu 33 ya sudah mulai tampak 3 otak ya, terbagi 3 otak ya. Tapi kalau masih belum tampak terbagi 3 otak, kemudian somaitnya banyak ya loh, dan ada celahnya di bagian depan. Nah, itu kurang lebih usia 24. Nah, kan gitu. Nah, ini cirinya ya, bagian depan ya. Nah, ini kan masih ada nih anterior neuropur ya. Nah, ini kan masih ada anterior neuropur. Kemudian ini adalah, nah ya, saya tunjuk ini ya, yang saya coba, nah ya, yang saya coba tunjukkan ini. Nah, ini adalah optic vesicle ya, mata nih. Nah, ini juga mata. Oke, kemudian yang ini, nah ya, ini adalah prosencephalon ya, otak depan. Yang ini adalah mesencephalon, otak tengah. Ini adalah rhombencephalon. Ya, tulisannya rhomben. Otak belakang. Nah, ya. Ini ada optic vesicle ya, mata ya, optic vesicle mata. Nah, ini yang belakang sini. Ya, ada telinga ini. Ya, nanti akan menjadi calon telinga ini. Ya, optic OTTIC ya, optic vesicle. Ya. Kalau ini optik ya toh, ini optik ya, vesicle. Telinga. Loh kok satu dok? Iya, kanan kiri tetap ya, nanti akan ada ya. Nah, nanti akan ada kanan kiri. Ini kan juga ada ya. Secara samar kan ada ya. Nah, kemudian ini jantung, Dek. Nah, ya, ini jantung. Nah, ini bakal dari jantung yang ini. Ya. Nah, kardia. Ya, ini tetap ya. Ini apa namanya? Otak tadi ya. Nah, sebenarnya seluruhnya ini tadi adalah head full kan gitu. Ya, yang dia melakukan proses perkembangan ya, sehingga tersebutlah dia head proses ya. Nah, proses pembentukan dari kepala yang nanti akan tertutupi oleh subcephalic pocket ya, sehingga terbentuklah tempurung kepala. Oke, yaitu ciri. Nah, kemudian ini dia ya, somite. Wah ya, somite-nya sudah mulai unyu nih ya. Ya, yes, kamu hitung sendiri ya, berapa pasang dulu. Kemudian di sini ya, apa nih? Ada yang tahu nggak? Yang saya urutkan ini. Neural Ada yang tahu? fault. Neural fault. Neural fault. Ya. Yang ini adalah neural groove. Yang ini celah. Ya, ya karena memang sudut pandang dari atas sehingga tampak garis. Ya, sebenarnya ya mirip seperti yang saya gambarkan tadi, melengkung tadi ya. Dan yang tengah-tengah ini, nah ini adalah notochord atau spinal cord. Ya, nah, tengah-tengah ini adalah notochord, spinal cord. Oke ya. Nah ini gambaran utuhnya ya. Nah, anterior neuropur, pros encephalon, mesencephalon, rhombencephalon, optic vesicle ya toh, optic vesicle ya, dan ini adalah jantung atau kardia ya. Ini somite ya toh. Kemudian yang garis yang tebal ini ya toh, ini adalah neural pole atau neural ridge ya. Nah, neural ridge ya toh. Nah, yang di tengah-tengahnya jika ada celah ini neural groove. Nah, sampai di sini tahu ini apa, Dik? Ya. Ya. Jadi ini adalah tail fold. Dan Hansen's of Note ya campur di sini juga ya, karena kan sudah sampai di menjelang bagian akhir nih, sudah mau akhir. Jadi tail fold dan Hansen Note juga kumpul di sini sehingga seolah-olah membesar gini ya nodulnya. Tapi ini adalah tail fold, ya penebalan yang akan membentuk ekor. Ya. Dan yang di tengah-tengahnya sini adalah notochord kan gitu. Nah, ya ini notochord tengah-tengahnya ini. Nah, ada pertanyaan?
Permisi dokter, izin bertanya. Untuk yang fase 33 jam itu tadi kan ada neural groove sama notochord gitu. Batas pemisahnya itu mulai Oke, bagian mananya ya itu pertanyaan bagus. Kalau itu kan lokasinya sama. Karena notochord kan menempati neural groove memang ya. Nah, notochord kan memang menempati neural groove ya. Nah, itu ini penting ini. Oke. Wait. Biar kalian juga tidak terjebak ya, terjegal. Karena nanti repot kalau terjegal. Nah, kan gini. Ini kan neural groove ya. Padahal di tengah-tengahnya ada notochord kan gitu ya. Nah, asal diketahui deh, notochord ini perkembangannya ini terus ya sampai ke depan sini terus. Nah, ya. Nah, sehingga ini kan ada batasnya di sini ya, yang agak ini kan lebih gelap dibanding yang daerah sini ya. Nah, sehingga kalau kita mau nunjuk neural groove ini ya yang lebih terang. Tapi kalau sudah mulai terisi yang gelap ya, atau ada ya, ini kan ada garis gelap nih. Nah, ini kan garis yang gelap nih. Ya, nah tengah-tengahnya kan garis yang gelap. Nah, itu notochord. Ya. Tapi kalau yang dimaksud adalah yang bening ini masih belum ada notochordnya. Masih belum berkembang, ya. Nah, ya, jadi gitu. Siap Ya, dokter. artinya nanti kalian tolong diamati betul ya. Ada tidak notochord di dalam neural groove-nya. Nah, kalau ada notochord di neural groove-nya, ya jawab notochord. Tapi kalau masih putih ya, belum ada samar-samar batang dari spinal cord, dari notochord, ya maka jangan jawab dengan notochord. Jawablah dengan neural groove. Ya. Oke ya. Sekarang saya coba akan tunjukkan embrio ayam. Sudah muncul ya? Oke. Suara ada? Ada dok. Ada dok. Oke. Ya, jadi proses netes 21 hari. Paling lama 28 harus segera dipecahkan. Nah, normalnya adalah 21 hari. Nah, di dalam kan seperti ini. Itu kan blastodis. Ya. Nah, ini kan blastodis tadi ya. Dari kuning telur yang besar ini kan yolk. Nah, yang ada yang bentukan yang putih ya toh. Nah, itu kan yang lebih terang. Bentukan yang putih ini kan blastodisnya. Kemudian ada yang terang nih. Nah, ini apa nih tadi sebutannya? Epi. Karena dia terang, berarti dia epimer. Nah, ya. Yang tengah ini cenderung lebih gelap kan gitu ya. Itu adalah hipomer. Ya. Nah, kemudian ya, ini kan di permukaan. Embrio ayam kan berkembangnya kan di permukaan. Nah, sehingga kalau kita lihat secara sudut pandang, nah ini mirip seperti garis leret ini aja ya. Nah, ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, itu dia perkembangannya. Nah, ya kan? Saudara lihat, amati. Nah, ya, jadi ini kan ada semacam gerakan delaminasi di sini ya. Dan epiboli, delaminasi sama invaginasi. Dari lapisan endoderm dan mesoderm. Sehingga dia akan melengkung. Nah, ini kan primitive streak. Ya, ini kan garis primitif nih. Nah, ujungnya kamu lihat. Nah, kan melengkungkan, nah kan terangkat. Ya, itulah yang disebut dengan head fold karena dia terangkat, dia menebal. Nah, kemudian ada struktur yang mirip ubur-ubur nih. Ini subcephalic pocket. Ya, kemudian yang ini yang gelap ini adalah neural fold atau neural ridge. Kemudian yang tengah-tengahnya ini neural groove. Ya. Ini somite. Ya. Nah, yang di sini adalah titik Hansen. Ya, saudara lihat. Ya, titik Hansen dia kan geraknya kan dari kepala ke belakang. Ya, cepat ya memang ya. Nah, ya, itu pergerakannya. Ya, jadi kepala head process ya toh, kemudian dia akan terbentuk jantung. Ya, dan juga pembagian otak menjadi 3 buah. Ya, ada pros, ada mes, ada rom kan gitu ya. Nah, ya, ini mata tadi ya.
Nah, ya, terus berkembang seperti ini. Dan kita memang nanti embriologi ini hanya sampai tahap 96 jam. 96 jam itu berapa hari berarti ya? 4 hari berarti ya? Jadi mentok ya, nanti struktur embrio yang kita pelajari adalah sampai mentok di sini saja. Tidak sampai ayam itu memiliki bulu, sayap, ya cakar, tidak. Ya mentok sampai di sini. Ya. Nah, ini dia. Ya sampai nanti ya ada optic vesicle tadi untuk membentuk mata, dan ini cross encephalon dan sebagainya ya, membentuk otak. Nah, terus seperti ini ya perkembangan ayam. Ya, dan di sini adalah harinya. Oke. Nah, saya coba akan menunjukkan bagaimana somite itu akan bertransformasi menjadi punggung. Nah, ini dia ya. Saudara sekarang amati coba bagian somite-nya, bagian punggung. Nah ya, nah ini punggung terus. Nah, ini punggungnya ya. Nah, ini somite ya. Nah, ya, terus menjadi tulang punggung nanti. Nah, ini somite sebenarnya ya. Nah, jadi neural groove tadi itu akan nutup, membentuk neural tube, sehingga tidak akan lagi dijumpai neural groove atau rongga yang putih tadi, putih lurus tadi, tidak akan dijumpai karena dia nutup, membentuk neural tube. Nah, masalahnya kalau nggak nutup berarti kan terlihat sumsum tulangnya dari punggung kan gitu ya. Nah, sehingga dia harus nutup karena ditutupi oleh spina tulang belakang. Ya, sehingga tidak membentuk yang kemarin yang saya tunjukkan gambar spina bifida kemarin ya. Nah, itu adalah perkembangan somite yang nanti dia memang akan membantu menutup neural pole dan neural groove sehingga terbentuk neural tube. Nah, neural tube nanti ya akan dilapisi oleh neural crest. Nah, yang nanti akan nutup menjadi tulang punggung seperti ini ya, dari kebalik ya, dari kepala ya sampai ke ekor. Ya, dari anterior ke posterior. Nah, terus nanti akan berkembang terusnya organ-organ yang di sini ya. Jantung, ya stomodeum atau mulut ya, dan optik menjadi mata, lens ya, kemudian optik tadi yang menjadi telinga ya, kemudian ada wing bud menjadi sayap, kemudian ada tail bud ya menjadi ekor, kemudian ada leg bud menjadi kaki kan gitu. Nah, wait. Nah, sampai sini. Nah, coba saudara amati ya, nah ini terus berkembang ya. Nah, ini wing bud ya, sayap terus berkembang, kaki berkembang, ekor berkembang ya. Ini tail bud, ini leg bud, ini wing bud. Sampai dia akan memenuhi seluruh kerabang telur, dan perlahan yolk ini akan terserap ke dalam tubuh ya, karena ini adalah nutrisi dari ayam dan juga akan membentuk organ-organ dalam dari ayam sampai yolk benar-benar terserap menjadi seluruh organ dari ayam ya. Nah, ini yolk sac grows into abdomen ya. Nah, terserap sampai dia akan usia usia 20-21 mulai nih hatchlingnya netes. Nah, sampai menjadi DOC ya, die old chick. Nah, itu adalah tahapan dari perkembangan embriogenesis dari ayam ya, dan kita hanya sampai belajar tahap 4 jam karena nggak cukup. Kalau tadi sediaan lebih dari 4 jam terus dibuat dibuat slide mikroskop itu nggak cukup. Ya, ini dia ya, blastotis dari sudut yang lainnya. Nah, ini gambar yang kita pelajari terusnya sampai hari keempat. Sampai struktur yang seperti ini saja. Mentok.
gitu ya, mentok sampai situ. Ya, karena struktur yang kita pelajari ya ini sebenarnya ya. Nah, cara pembuatan struktur embriologi yang tadi itu. Ini mungkin kayaknya. Nah, ini bayi tabungnya ayam kalau yang ini. Bentar. Mana ya? Cara isolasi. Nah, ini ya, isolasi embrio nih. Nah, ini kan embrio yang kita pelajari nih. Ya, jadi ini yang diambil ya, struktur gambar yang tadi ada. Nah, ini yang diambil untuk dipelajari sebagai topik bahasan embriologi. Ya, ini bayi tabungnya ayam ini. Nah, ada pergerakan embrio di situ tampak. Tidak cukup kalau di bawah sediaan. Oke, ya. Jadi kurang lebih itu untuk perkembangan embrio ya, secara in vitro kalau yang tadi ya. Ya model bayi tabungnya ayam yang itu. Tapi itu dilakukan di India ya. Di tempat kita masih belum pernah melakukan. Karena memang untuk fasilitas alat ya, baik di Surabaya maupun di Banyuwangi masih belum terlalu steril ya untuk bisa membuat sebuah konstruksi embrio yang model-model in vitro. Oke, ada pertanyaan? Saya dok izin bertanya. Ya. Yang tadi otak terbagi menjadi 3 bagian itu kan ada prosencephalon, mesencephalon, dan pembencephalon. Nah itu bagiannya mana aja ya dok? Ya pembagiannya ya. Iya. Pembagiannya itu ini. Nah ini loh ya. Nah kalau yang ini pro. Ya, nah kemudian kan udah melengkung ini. Nah ya melengkung lagi kan. Ini mesh yang melengkung ini. Nah yang melengkung ini mesh. Ya. Ini prosencephalon.
Ini mesencephalon, ya toh. Nah, yang terakhir yang ini. Nah, ya. Ini adalah rhombencephalon. Ya. Ini daerah rhombencephalon, ya. Karena ini nanti sudah akan menjadi batang otak atau medulla oblongata, medulla spinalis, ya. Terus nanti ke sana ya medulla spinalis, ya, yang akan campur dengan notochord nanti, ya. Ya, jadi ini pembagiannya, ya. Ini prosencephalon, ini mesencephalon, ini rhombencephalon. Oke. Ya, terima kasih dok. Ada lagi? Izin bertanya dok. Ya. Untuk optic vesicle tadi berkembang menjadi mata dan telinga apa mata saja ya dok? Oh, mata aja. Kalau yang telinga tadi namanya apa dok? Hah? Kalau yang telinga tadi namanya optik. Oh, kalau ya, hampir mirip ya suaranya ya. Optik, OPTIC, ya optik kacamata gitu ya. Itu adalah yang akan menjadi mata. Nah, kalau yang telinga itu optik, OTTIC, nggak ada P-nya, ya. Nah, ini loh ya. Ini adalah optik, OTTIC ya tulisannya. Ya, sepertinya sih, ya, atau OT-nya satu ya. Coba sih, saya kok jadi lupa. Wait. Oh, T-nya satu, sorry. Otik, ya, OTIC. Ya, T-nya satu. Ya, jadi itu yang menjadi apa namanya? Yang menjadi telinga, ya, otik. Baik dok, terima kasih dok. Nah, ini optik ya toh. Ini gambaran optik, ini optik ya toh. Ini optik. Nah, ini yang menjadi mata ya. Lensa mata, bola mata dan sebagainya. Oke, ada yang lain? Izin bertanya dok. Oh. Yang atasnya prosencephalon yang mangat itu apa ya dok? Namanya? Anterior neuropur. Ini anterior neuropur ini, celah itu. Oh, anterior neuropur. Sama seperti yang pada usia 24 tadi loh. Terima kasih dok. Ini sama seperti yang ini. Nah, inilah ya. Nah, ini celah inilah ya. Nah, yang depan itu loh. Itu kan anterior neuropur juga. Yang mangap. Yang dulu saya pernah cerita itu loh, bahwa kalau misalkan masih bayi itu kan bagian depan frontal, os frontal itu dia kan ada yang tampak berkedut. Nah, ternyata itu adalah otak langsung ya. Dia masih belum menutup sempurna. Nah, sehingga itu disebut dengan fontanel. Nah, ya. Nah, itu memang nggak boleh nutup. Kalau nutup saat usia belum 18 bulan, itu nanti membuat otak perkembangannya tidak optimal. Makanya memang harus terbuka seperti itu. Nah, baru usia 18 itu baru boleh nutup. Ya, mengeras tulang tempurung kepalanya, fontanel ini. Nah, itu adalah dulunya ya anterior itu. Ya, jadi demikian. Ya, kalau kepalanya kita tekan-tekan ya di daerah os frontal, kemudian interparietal ya sudah nutup semua ya, nggak ada yang tampak kenyal gitu ya. Kalau ada yang kenyal itu ya bahaya itu malahan. Ya kedut-kedut gitu ya. Ya jadi begitu ya, itu anterior neuropur ya yang tampak mangap tadi itu ya. Ada yang lain? Izin bertanya dok. Nah, yang tampak mangap. Ini bukan mulut loh ya, mangap loh ya. Jangan dikira mulut loh ya. Nah, yes. Kacau nanti kalau itu mulut ya. Tanya apa? Nanti videonya apakah di-upload di YouTube-nya jenengan apa langsung di aula dok? Di aula lah. Ya, tak upload di aula aja ya. Tapi masih nunggu waktu ya. Mungkin enggak nanti. Karena nanti saya harus ada agenda yang lain dulu. Saya masih belum sempat upload video dari minggu pertama soalnya. Kok minggu pertama? Minggu ke-8. Ya, pertemuan kemarin masih belum upload semua. Iya dok, saya ngelihat stay di YouTube
jenengan nggak ada dok, terakhir 2 minggu yang lalu. Oh, karena nggak ada, masih belum tak upload soalnya. Siap dok. Ada yang lain? Izin bertanya dok, Oh, spinal cord sama notochord itu apa dibedakan dok? sama. Ya, sama, nggak apa-apa. Oke, terima Ya, pakai kasih salah dok. satu istilah. Oke. Ada lagi? Dok, boleh minta PPT-nya, Dok? PPT tak upload aja ya di aula. Di aula itu sudah ada PPT praktikum ya, belum ya? Iya, Dok, belum. Oh ya. Ya nanti tak upload ya PPT praktikumnya. Ya, siap-siap aja lah nanti ya bersama dengan kuisnya ya. Masih belum saya setting juga di situ. Oke. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan ya, rasanya sudah saya cukupkan di sini ya. Selamat belajar ya, mungkin istirahat ya, boci dulu ya, bobok ciang ya. Jadi nanti biar fresh ketika akan melakukan post test nanti malam. Terima kasih, saya akhiri, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih dok. PM apaan nih PM? Private message. Ya apa sih? Nggak ada di kampus private message itu. Dok, pribadi. dok izin minta pulsa yang kemarin. Guys. Selamat Lingga dapat giveaway. Tidur. Udah bangun gitu. Ling. Anjir. Bobot siang. Tidur.